lucu. Balik lagi. Ya ini ke keraton. Keraton dulu ini. Iya, kita langsung keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Yogyakarta. Jadi ini aku lagi naik bis kecil namanya Sitole. Ini adalah transportasi mungkin wilayahnya dalam keraton gitu. Jadi yang bisa kita pakai kalau kita mau ke Keraton Yogyakarta. Jadi destinasinya itu ada 3 kalau nggak salah. Ada Keraton, terus Taman Sari, dan juga Ngabean. Nah, kebetulan aku lagi jalan-jalan sama Pak Suami pagi-pagi di weekend. Terus kita lihat bis ijo ini, akhirnya kita ikutin lah dan sampai di Ngabean. Terminal Ngabean, kalau kalian tahu, kalau kalian mau wisata ke Jogja nanti, salah satunya itu tempat parkirnya itu ada di Ngabean. Nah, disitulah Sitole ini nge-time gitu ya. Jadi beli tiketnya tuh bisa di situ gitu. Aku ikutin, terus kita tanya-tanya, akhirnya kita naik ke sini. Terus kita memilih untuk pergi ke keraton yang jaraknya dekat. Ini sekitar 10.000 untuk bolak-balik dari Ngabean ke keraton, kemudian diantar lagi ke Ngabean lagi setelah selesai gitu. Jadi per satu kali antar 5.000, kita berdua bolak-balik jadi 20.000. Nah, karena kita belum pernah ke keraton juga, jadi kita memutuskan untuk kesini. Kalau di Taman Sari kita udah pernah. Jadi silahkan ikutin dan lihat videonya sampai akhir ya. Begitu turun dari bus Sitole tadi, kita terus jalan menuju ke dalam keraton. Nah, ini di pinggir-pinggir nih, di samping kanan kiri udah ada sedikit souvenir Jogja lah gitu. Ada sepatu, ada sendal, ada tas, daster, baju, kaos, pokoknya bermacam-macam. Kalian bisa lihat di sini, dan harganya juga sepertinya sih bisa ditawar ya. Tuh, ada macam-macam lah di dalam. Nah, ini dia pintu masuknya ke dalam keraton gitu. Nah, ini kita udah masuk ke wilayah keraton nih, dan di ujung sana ini adalah tempat untuk pembelian tiket, dan tiketnya itu berbeda-beda setiap wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara gitu ya. Nah, ini kita dapat yang domestik dan harganya tuh sekitar 15.000 kalau nggak salah per orang ya. Terus kita pakai sebelum masuk, dan nggak terlalu ngantri juga sih. Dan akhirnya ini masuknya lewat sini. Dan di sini tuh kayaknya ada beberapa peraturan gitu yang nggak dibolehin, misalnya kayak pakai topi, terus pakai apa gitu. Pokoknya aku pernah baca, tapi aku lupa gitu ya detailnya gimana gitu. Jadi kalian coba aja kesini. Ini pintu masuk, bisa ke kanan dan bisa ke kiri tadi ya. Terus kita milih untuk ke kiri karena sebenarnya pintu masuk dan pintu keluarnya itu sama di situ aja gitu. Jadi kita memulai dari kiri, kita ke kiri. Nah, di sini kita melihat alat-alat musik yang dimiliki keraton tentunya, dan ini kayaknya usianya udah berapa tahun, pasti udah lama banget gitu, atau mungkin antik ya.
Sebenarnya kalau masuk ke sini tuh bisa ada tour guide gitu dari keratonnya gitu, cuman itu kayaknya harus request dan diutamakan yang grup gitu loh, yang banyak orang atau yang mancanegara gitu. Jadi bisa request untuk bahasa apa yang mereka inginkan gitu, bisa bahasa Inggris, Spanyol, Perancis dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya ada, kalian akan dipandu oleh tour guide tersebut. Kalau misalnya nggak ada ya biasanya sih yang bahasa internasional aja, yang Inggris gitu. Nah, di bagian sana juga ada sama ya, itu adalah tempat alat-alat musik, gamelan dan lain-lain gitu dan sebagainya. Terus ini dia pintu kedua yang akan kita masukin. Ini sepertinya ini tempat masuk, tempat tinggal mungkin ya. Aduh, pokoknya kalau kalian kesini aku rekomendasiin banget untuk bisa dapat pemandu ya, untuk bisa menerangkan gitu. Karena aku di sini cuman berdua sama Pak suami, jadi kita memilih untuk nggak pakai tour guide. Dan pada saat itu emang lagi rame banget karena weekend dan banyak grup-grup yang datang gitu, banyak kelompok-kelompok besar gitulah. Jadi lebih prioritas mereka daripada kita gitu. Terus kita masuk. Nah, itu di sebelah sana itu sih aku juga nggak tahu ya, mungkin itu tempat tinggal raja mungkin ya. Terus juga ini ada kereta. Ini nanti ada di bagian kereta, museum kereta. Nanti di next apa di belakang nanti aku kasih tahu. Terus di sini kita bisa lihat ini abdi dalam, namanya abdi dalam keraton. Aku juga kurang paham gitu ya, apa ya, peraturan-peraturannya gitu. Jadi aku nggak tahu banyak. Kita lanjut masuk ke pintu ini, pintu ketiga yang kita masukin. Ada si kucing. Kayaknya enak banget di sini tuh, suasananya tuh adem gitu loh. Jadi kayaknya kucing pun juga pengen tidur di sini gitu. Karena saking ademnya gitu, suasananya tuh sejuk gitu, banyak pohon dan asri gitu ya. Terus ini ada satu apa ya namanya, lab yang bisa kita lihat untuk memelihara benda-benda konservasi, benda-benda apa ya, benda-benda kuno lah gitu yang harus dijaga. Dan banyak ya kayak ginilah, ahli-ahli sedang bekerja di dalam sana. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke sini. Ini itu adalah tempat dimana apa ya? Diorama, bukan diorama, apa ya? Pokoknya di sini itu dijelaskan bagaimana seseorang itu, maksudnya orang Jawa gitu ya, orang Jogja khususnya itu jika akan menikah gitu. Jadi ada beberapa persyaratan, masing-masing daerah mungkin berbeda ya, yang harus dilakukan gitu, harus dipenuhi sebagai adat istiadat begitu ya, dari mulai lamaran kemudian menikah dan sampai selesai lah gitu acara panjang untuk pernikahan seperti itu, terutama di keraton gitu ya, yang kemudian menjadi adat menikah atau adat pernikahan Jogja. Nah, ada siraman, ini dia perangkatnya untuk melakukan siraman saat seseorang akan menikah itu. Terus tadi juga ada minum jamu-jamuan. Nah, ini potret lamaran. Kemudian ini, nah ini ada acara
gambaran acara prosesi siramannya seperti itu. Kalau di dalam keraton itu kalau nggak salah dari 7 sumber air diambil untuk melakukan acara siraman. Terus ini kain khusus juga. Pokoknya di sini gambaran secara detail lah gitu. Kalian bisa datang ke sini. Ini tuh bener-bener dijaga dan dirawat banget gitu. Jadi sedikit banyak kalian akan memiliki gambaran bagaimana pernikahan adat Yogyakarta itu dilakukan. Nah, di sini nih tempatnya. Kalian bisa datang aja ke keraton. Dari situ tadi ini pintu keluarnya, kita lewat sini keluar. Jadi di sebelah sana pintu masuk, kita masuk, terus ini kita tutup. Mau toilet? Enggak, udah hilang. Tadi pengen banget, sekarang. Ini abdi dalamnya, tadi kita udah masuk ke sini. Next, ini adalah ruangan di mana kita bisa melihat sejarah minum teh di Yogyakarta atau di Jawa ya mungkin. Nah, di sini tuh dijelaskan sampai ke gelas-gelas gitu, cangkir-cangkir yang dipakai itu yang di dalam sana itu adalah milik keraton yang mungkin masih dipakai juga semuanya. Terus ini wilayah belakangnya. Namun ini tuh kayaknya masih dibangun gitu loh, jadi nggak semuanya bisa kesini. Maksudnya nggak semuanya tuh tahu gitu kalau ada lokasi ini gitu. Tapi karena lagi dibangun, ya udahlah gitu. Jadi nanti tuh kayaknya direnov kayak gini nih. Udah nih teman-teman, kita udah jalan kesana kemari, kita udah jalan, terus ini udah selesai, kita mau keluar. Itu belakang areanya luas banget, tapi tuh nggak bisa dimasukin. Nah, itu lagi ada yang foto-foto. Di sini kita pulang naik shuttle lagi. Nah, tuh luas banget. Di belakang aku sana. Semakin rame tuh, rame banget. Ini jam 10. Nah, ini tadi kita di sini masuk, sekarang kita juga keluarnya di sini. Ini terakhir nih, sebelum keluar kita melihat ini lagi, cuman ini biasanya mungkin ada tari gitu, tapi ini nggak ada ya. Itu lagi ada mau gamelan, mau mulai atau udah selesai, kurang paham. Coba kita lihat bentar ya. Tuh di sana, kayaknya mau main deh.
keluar. Ini kita udah pintu keluar. Terus sekarang kita mau ke museum kereta. Museum kereta, nanti kita keluar dari sana tadi. Sana kita belok ke kanan, terus nanti di kiri jalan. Ini kayaknya masuk keraton yang sebelah depan. Tapi yang depan itu kayaknya nggak bisa dimasukin ya, Mas? Yang ini keraton yang depan kan? Iya. Tapi nggak bisa dimasukin ya. Ini apa ya, Mas? Ini apa ya? Pendopo. Apa? Selesai tur di keraton, sekarang kita menuju ke destinasi wisata yang kedua, yaitu adalah di museum kereta. Ini dia tempatnya, dan di sini tuh baru aja dibuka ternyata. Jadi tiket masuknya tuh masih diskon waktu aku kesini, dan itu tempatnya tuh bersih banget, adem. Pokoknya kalian wajib kesini kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang keraton, karena di sini banyak banget kereta-kereta kencana milik keraton yang dimuseumkan gitu dan dirawat. Keretanya tuh masih bagus-bagus, banyak banget gitu di dalam sini. Tiket masuknya waktu aku masuk tuh sekitar 35.000 kalau nggak salah untuk 2 orang, dan itu masih diskon. Kalau sekarang aku nggak tahu ya. Nah, ini adalah ruangan kedua, pintu kedua kita masuk. Dan di sini tuh bersih banget, tempatnya tuh nyaman, karena baru ya mungkin ya. Jadi kalian boleh kesini kalau kalian pengen tahu, yang suka barang-barang kuno, barang-barang antik gitu. Kalian kalau kesini pasti suka, karena keretanya tuh bener-bener kereta asli yang dirawat. Jadi bukan kereta yang salinan gitu atau kereta buatan baru gitu, bukan ya. Jadi ini tuh benar-benar kereta yang pernah dipakai oleh keraton. Ini tuh pendingin ruangan, teman-teman. Tuh. Ini pendingin ruangan semua. Lewat mana? Dari kayu jati nih. Bakalan kereta apa itu? Oh, rangkanya ya. Ini untuk penari kereta, untuk penari-penarinya. Setelah selesai dari museum kereta tadi, kita balik lagi ke tempat ngetemnya si Sitole tadi, shuttle bus yang kita bawa yang mengantar kita dari terminal Ngabean. Ini dia shuttle busnya, dan kebetulan ini kita bareng sama rombongan turis dari Malaysia, karena memang Sitole ini pokoknya mengantar dan menjemput siapapun yang punya tiket lah gitu. Dan ini kebetulan lewat jalan yang berbeda. Kalau kalian ke arah selatan itu ke Taman Sari, tapi karena kita mau menuju ke terminal Ngabean alias pulang gitu ya, jadi kita ke utara lagi. Perjalanannya cukup singkat tapi sangat menyenangkan, teman-teman. Jadi nggak terasa 2 jam 3 jam waktu tuh kita habiskan gitu untuk melihat keraton. Dan walaupun orang Jogja, aku rasa sih cukup perlu ya untuk kita tuh
sesekali gitu juga menikmati wisata dan mengetahui tentang keraton gitu. Ini dia Terminal Ngabean yang aku bilang tadi. Kalian bisa beli tiket di sini di Terminal Ngabean ya. Shuttle bisnya ada di parkir di bagian yang kuning-kuning itu ya, yang warna kuning ini. Nah, ini adalah tempat pembelian tiketnya. Oke, segitu dulu perjalanan hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you in the next video.